Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mira, Pranata SDM Aparatur pada Dinas Kesehatan Kota Depok. Jumpa lagi di Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok. Ya, Sobat Healthies, bagaimana kita ketahui pada saat ini kita sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk meningkatkan pelayanan kita sebagaimana kita telah melaksanakan tugas dan fungsi kita untuk menjadi pelayan masyarakat. Nah, untuk itu diciptakanlah nilai-nilai dasar bagi ASN, yaitu core values berakhlak. Nah, pada saat ini kita sudah hadir narasumber kita, Ibu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Depok, Ibu Nina Zusana Esos MSI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Kamera sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Sama-sama. Ibu sudah menyempatkan hadir bersama di Info Podcast ini Ibu. Dengan senang hati. Baik Ibu. Baik Ibu. Mira langsung saja ya Ibu ya. Oke. Ya, Mira izin bertanya terkait dengan tadi saat ini kita memang dituntut sebagai pelayan masyarakat gitu, sehingga kita harus meningkatkan pelayanan publik kita. Betul. Begitu ya Ibu ya. Nah, boleh dijelaskan Ibu apa sih sebenarnya latar belakang dari core values ASN berakhlak itu, serta apa sih itu core value ASN berakhlak? Kita sering mendengar lah gitu kalau kita ASN gitu ya, seluruh ASN di Indonesia ini khususnya di Kota Depok, sebetulnya kata-kata core value berakhlak ini sudah nggak asing karena di Betul. setiap acara itu ya di pinggirnya itu backdropnya biasanya ada kata-kata core value berakhlak gitu ya. Ini kan implementasi dari surat edaran Menpan gitu ya, bahwa setiap ASN itu memang di samping kata-kata berakhlak tapi ada arti begitu ya dari core value berakhlak itu ya, karena memang sebagai ASN agama apapun gitu ya harus punya akhlak yang baik gitu. Betul, ya Ibu. itu intinya gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang perlu kita lakukan itu untuk mensosialisasikan betul-betul, dan memang sebetulnya ini sudah dilaksanakan gitu oleh ASN. Cuma belum paham itu masuk core value berakhlak belum. Betul, Gitu. betul. Misalnya ada pelayanan berontek kepada pelayanan. Lah ASN itu semuanya pelayan masyarakat. Baik yang melayani masyarakat langsung maupun yang tidak gitu ya. Karena misalnya seperti dinas kesehatan itu udah pasti tuh melayani masyarakat secara langsung, baik di puskesmas, di dinas dan di rumah-rumah sakit gitu ya. Atau di unit-unit pelayanan yang lain, itu udah pasti melayani masyarakat. Tapi ada juga bagian yang tidak melayani, misalnya tidak langsung. Misalnya di staf sekretariat, itu kan tidak langsung, tapi mereka melayani SDM yang ada di dinas kesehatan. Ya, kalau tidak ada dia, yang lain tidak bisa melayani masyarakat. Artinya ini saling bersinggungan, begitu ya. Semuanya intinya untuk melayani masyarakat. Itu sih sebetulnya ya, core value berakhlak. Cuma memang ada rincian-rincian yang memang harus dijabarkan, yang harus dipahami betul oleh kita, gitu seluruh ASN. Itu sih menurut saya. Ya. Baik Ibu. Nah, berarti core value ASN itu kan berakhlak ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan berakhlak gitu tuh apa saja sih Bu berakhlak? Ya tadi misalnya tadi yang pertama kan berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, gitu ya. Artinya bagaimana kita melayani masyarakat, gitu ya. Melayani masyarakat bukan sekedar misalnya tadi di puskesmas, gitu ya. Ada pasien datang dilayani, tapi ada artinya melayani masyarakat dengan ramah, ya, dengan jujur, gitu ya. Terus SOP-nya harus jelas, gitu ya. Karena pada saat SOP-nya tidak jelas, nanti juga jadi malpraktek. Iya betul sekali ya Bu, memang gitu. itu. Harus jelas tuh, dipahami, gitu ya. Nah, cara misalnya operator aja kan ada masing-masing puskesmas kadang-kadang ada call center gitu ya, call center. Kadang-kadang menanyakan misalnya jam praktik jam berapa, pelayanan ini ada enggak, gitu ya. Itu kadang-kadang yang menerima juga harus ramah, gitu kan. Misalnya kan kadang saya pernah tuh di kecamatan, si staf saya nerima ke telepon, dulu masih telepon biasa lah gitu ya. Kadang-kadang jutek, saya bilang kamu telepon siapa, nerima telepon siapa, walaupun saya jutek tapi kalau nerima telepon nggak kayak gitu. Iya ya Bu ya. Artinya harus kita memberikan informasi kepada masyarakat itu harus jelas, Betul. gitu ya. Misalnya pelayanan
penyakit dalam misalnya di puskesmas, adanya praktek dokternya hari apa, jam berapa, Ya, dokter prakteknya betul. siapa, harus lengkap Betul, gitu akhirnya memberikan. kita menyediakan Iya, informasi yang jelas ya, gitu ya untuk masyarakat. termasuk misalnya ada izin-izin yang Ya. ada dinas kesehatan Iya. gitu ya, persyaratannya apa, menghubungi siapa gitu ya, betul. terus sampai jam berapa itu harus lengkap. Ya. Kadang-kadang si penerima informasi suka nggak jelas tuh. Betul. Ya udah hubungin ke Ibu Anu gitu. Nah Ibu Anu siapa? Nomor Ya. teleponnya berapa? Gitu. Ini kelemahan di kita. Ya, betul. Udah dia merasa sudah melayani, tapi belum sempurna. Ya, oleh karena itu ya harus dipelajari lah. Baik. Artinya harus masuk di kita, gitu ya. Karena saya nih kadang-kadang dari dinas manapun, begitu ya, telepon ke saya, gitu ya, atau WA saya itu nggak pernah saya nggak jawab, Oh, gitu ya. Ya Menjawab. karena WA menjawab. juga bagian Ya, dari sepanjang melayani ya, saya Bu, ya? tahu Ya. gitu ya kita bantu gitu ya, urusan apapun. Kalau kita nggak tahu kita sambungkan tadi, misalnya saya telepon kadisnya, telepon sekdisnya, telepon kabitnya terkait ini kemana gitu, nanti saya minta telepon disambungkan lagi. Oh iya gitu. Jadi kadang-kadang kalau telepon yang lain kadang suka nggak diangkat gitu, kemudian diangkat. Iya betul ya Bu ya. Gitu. Nggak apa-apa, ini sih apa ya, kita membiasakan diri seperti itu gitu ya. Terus misalnya tadi yang akuntabel. Nah, udah pasti tuh kalau akuntabel kita kan harus betul-betul melaksanakan administrasi dengan baik. Betul. Gitu betul. ya. Iya. Harus dapat dipertanggungjawabkan Nah, betul. gitu ya. Ya. Misalnya kan setiap dinas pasti ngelola anggaran. Itu betul Ibu. Ya. Anggaran, nggak kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas pasti gitu ya. Jangan sampai nanti kan kita ada diaudit baik oleh inspektorat, BPK Betul dan sekali. masyarakat yang paling Masyarakat juga penting. melihat ya. Kita merasa sudah mempertanggungjawabkan dengan baik, tapi menurut masyarakat masih ada gitu kan ya. Iya, betul. Kalau kita merasa benar dan sudah sesuai dengan apa yang diatur, kan kita pasti punya aturan tuh. Ada peraturan Menteri Keuangan, ada Permendagri dan seterusnya. Kita harus mengacu pada itu, nggak boleh nyimpang dari itu. Kalau kita udah mengacu dari itu, ada kecurigaan-kecurigaan, yang penting kita bisa membuktikan yang dengan baik. Ya, artinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan lah. Ini yang saya harapkan. Jangan sampai kegiatan saya udah selesai, pekerjaan saya udah selesai, udah yang penting saya udah bikin SPC. Iya betul. SPC-nya carut marut dan nggak ada laporan kegiatan gitu ya. Artinya laporan kegiatan apapun harus kita peran sekecil apapun kegiatan kita. Betul. Jangan kita nganggap remeh gitu ya. Kegiatan apapun gitu, atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita bukan hanya terbatas tadi kegiatan, program, tapi tanggung jawab. Misalnya yang ditugaskan. Jadi ingat nih, ada kata-kata terakhir di dalam tusi. Betul. Apa tuh Bu? Tugas lain yang diberikan kepada Iya. pimpinan. Nah, Itu yang itu kayaknya juga maknanya luas banget. maknanya luas. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, betul, Ya, betul. artinya benar-benar masuk dalam hati kita. Ya. Terus tadi misalnya ada breadth pelayanan, akuntabel, terus ada lagi kompeten. Ya, artinya ya kita bukan merasa sok tahu lah gitu ya. Misalnya kita sebagai ASN, tapi kita harus mempunyai kompetensi. Di kita memang di ASN dimanapun gitu ya, cuma dokter doang kayaknya yang harus meriksa pasien gitu ya, nggak bisa digantikan orang lain. Betul. Tapi masalah keuangan, masalah keamanan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh dokter, oleh bukan dokter bisa. Iya betul. Nah, artinya kita harus punya kompetensi itu. Misalnya kita ditaruh di keuangan, misalnya, walaupun kita bukan ahli keuangan, kita bukan akuntansi, tapi kita harus punya kompetensi itu, harus kompeten di bidangnya betul, kita. betul. Kalau kita nggak paham, belajar. Betul. Ya betul. Harus belajar. Nanya, jangan lupa. Kalau kata saya mah, gitu ya. Kalau saya ditempatin tempat yang baru nih, ya OB aja kita tanya. Iya betul. Gitu, kita nggak bisa disposisi juga harus tanya. Gitu, jangan kita malu sama OB, sama staf kita. Iya, Gitu kadang-kadang pada gengsi tuh. Iya betul. Jangan gengsi, pokoknya yang penting kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Ya, sama Terus, siapa aja kita harus siapa mau belajar aja, gitu harus mau ya. belajar lah gitu ya. Artinya kita harus betul-betul kompeten lah gitu ya. Terus juga belajar berkolaborasi lah gitu ya, antusias, keinginan kita gitu ya terhadap apa yang kita tugaskan pada kita gitu. Artinya memberikan kesempatan juga begitu ya kepada staf kita ya untuk memberikan pendapat. Di antara kita kadang-kadang berdasarkan egonya gitu ya, kita nggak harus bisa mendengar karena kemampuan kita ini belum tentu juga bisa diterima oleh teman-teman
kita, Iya. staf kita. Betul. Kita menganggap oh kita pinter, kita paham. Tapi kan cara menyampaikan kita suka berbeda. Iya. Kadang-kadang padahal gue udah disposisi, udah instruksikan tapi kok nggak jalan. Cara penyampaikannya kan. Iya, betul, Gitu. betul. Nah makanya kita harus paham juga gitu ya, memberikan Instruksi. menyampaikan instruksi gitu ya. Kalau nggak paham, oh nggak paham juga, oh, berarti gue yang salah ya. Iya. Nah, ada 2 kali kok nggak jalan gitu, berarti gue yang salah dong gitu kan. Atau oh, kabit yang salah atau kepala dinas atau siapalah gitu, Iya, betul. pimpinan yang salah. Artinya ini harus betul-betul bisa memahami gitu ya. Ilmu ini kagak ada di perguruan tinggi. Betul sekali, Bu. Iya, benar. Nggak ada, tapi adanya dari pengalaman ya, dari pengalaman, dari situasi lingkungan gitu, dari satu unit pekerjaan ke pekerjaan yang lain gitu, itu membentuk kita gitu ya untuk bisa jadi ASN yang punya kompetensi yang tinggi gitu. Dan nggak susah, memang kita bukan berarti orang yang sempurna bisa diterima oleh siapapun, bukan berarti kita tempat gitu oh semua suka sama kita, enggak. Ya 1-2 wajar lah. Itu menjadi tantangan kita. Kalau misalnya orang nggak suka sama kita gitu, jadi tantangan bagaimana dia bisa suka sama saya. Iya, ya. Bagaimana ya caranya gitu kan? Gimana kitanya ya? Iya, Bu, betul. Terus ada lagi misalnya apa namanya, terkait keharmonisan gitu ya, harmonis di dalam apa namanya ya, di dalam hubungan. Ya, betul. Tadi salah satunya misalnya hubungan kerja dengan anak buah, dengan samping, terutama dengan atas, betul. gitu ya, dengan pimpinan kita bisa memahami betul ya. Tugas pimpinan ini yang ditugaskan kepada kita harus kita berikan kepada staf kita ya, kepada bawahan kita. Tapi bukan berarti kita juga melempar tanggung jawab gitu. Artinya kenapa ada harmonisasi di situ, menjaga hubungan baik misalnya dengan rekan kerja, atasan, samping, kiri, kanan, bawah gitu yang harus kita jaga. Karena tugas-tugas keberhasilan kita nggak lepas dari kolaborasi dan hubungan kita dengan teman. Karena pada saat kita tidak meyakini tugas staf kita, yang ada malah kita pusing. Betul. Kalau malah udah pusing ada apa? Emosi. Kalau udah emosi apa? Akhirnya staf juga nggak suka sama kita. Punya staf yang emosian. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa menghargai gagasan lah, gitu ya. Gagasan anak buah nih sebetulnya punya. Saya yakin lah ASN Kota Depok ini pinter-pinter, punya inovasi yang bagus gitu ya, punya kemampuan dalam berpikir yang bagus gitu ya. Tinggal si pimpinan ini bagaimana dia mengeksplor. Ya, betul, mengeksplor, mendorong gitu ya, mengeksplor kemampuan si anak buah. Kadang-kadang kan staf yang punya kemampuan tapi tidak berani atau belum berani gitu mengungkapkan dia punya ide gitu. Iya, betul. Takut ide gue takut ditolak gitu. Nggak apa-apa gitu. Oh, idenya bagus gitu ya. Ternyata diskusinya nyambung nih. Ternyata bisa masuk di dalam program untuk keberhasilan pemerintah dari misal janji wali kota. Ada kan, bukan sekedar kita menuntaskan janji, tapi kan kita mengukur keberhasilan dari janji itu benar-benar terukur nggak. Nah, dari banyak ide-ide nih harus melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari tugas kita, meringankan tugas pimpinan, gitu ya. Kalau saya seneng punya anak buah kayak gitu, karena saya udah malah suka males berpikir. Ya kadang-kadang kita juga punya ide atau mungkin tahu nih kita mau langkahnya selanjutnya dari mana, itu dari masukan orang lain, mau siapapun dia. Apapun tadi, gitu sambil kita ngobrol itu kita nggak terbatas sama misalnya rekan kerja kita, ya misalnya dengan sesama kepala dinas, sesama kabit, gitu ya. Dengan staf itu bisa muncul, tapi dengan pihak luar, gitu. Kan masyarakat yang menilai kita nih, gitu. Betul. Misalnya ada media, ada organisasi, apapun gitu. Karena saya seneng gitu ngobrol. Kadang-kadang, oh Bu, ternyata gini-gini nggak jalan. Kita bisa evaluasi di situ. Program ini maksudnya apa sih Bu? Ternyata mereka belum paham, tapi sudah masuk. Oh itu ya Bu gitu. Jadi ini bisa kita lakukan gitu ya untuk mewujudkan program-program itu. Jadi berinteraksi ini dengan rekan kerja, atasan dan
samping Bersama, kiri kanan lah, ini rekan sangat kerja. ya sangat penting sekali Ya, menurut betul, saya ya betul. gitu. Dan di samping tadi pelayanan intinya semua ke atas. Ya, betul 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 Ibu. Oke. Ya, baik. Ibu selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan core value ASN berakhlak ini? Langkah sih sebetulnya kita kan sudah melalui bagian organisasi gitu ya, bagian organisasi sudah melakukan sosialisasi, udah pasti lah Ya, sosialisasi setiap acara gitu ya, setiap acara. Kalau saya tuh misalnya jadi narasumber selalu saya sisipkan core value berakhlak gitu, karena yang tadi saya bilang masalah harmonisasi, loyalitas, akuntabel dan lain sebagainya, harmonis itu kan perlu diberikan pemahaman. Betul. Gitu ya, artinya perlu ada program yang nyata juga untuk kita gitu ya, untuk ASN, bukan hanya untuk masyarakat tapi untuk ASN. Makanya perlu ada sosialisasi, dan kita melalui bagian organisasi sebetulnya ada bintek, udah beberapa kali bintek itu yang menunjuk masing-masing perangkat daerah ada semacam agen perubahan lah. Agent of change, agen of change betul. itu sudah dibentuk gitu. Nah tinggal mungkin nanti saya mungkin dengan bagian organisasi ini mencoba mengevaluasi gitu ya, agent of change ini yang sudah jalan itu dinas mana aja gitu ya. Kan belum kita lakukan gitu ya. Kalau beberapa dinas itu sudah bagus sebetulnya, misalnya kayak dinas kesehatan, dinas Dukcapil dan dinas-dinas yang lain melakukan pelayanan sebetulnya sudah hampir jalan semua, tinggal sudah seluruhnya dilaksanakan belum. Ya betul gitu. Ibu. Tadi yang saya dengar katanya dinas kesehatan kan setiap Rabu tuh ada apel. Betul Ibu. Betul ya? Iya. Gitu. Nah, apel itu katanya ada baca ikrar di samping Pancaprastia. Betul Ibu. Nah Pancaprastia juga bagian dari core value. Iya betul. Karena mengikrarkan diri sebagai kita ASN gitu ya. Nah itu nilai ini beberapa, jadi dari 7 ya nilai itu masuk di dalam Pancaprastia sebetulnya sih. Iya betul Ibu. Baik. Nah selain itu apa saja bentuk internalisasi core values berakhlak yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, yang ada di pemerintah Kota Depok Ibu? Apa ya? Misalnya kayak sosialisasi tadi udah pasti gitu ya. Terus melakukan kerjasama kolaboratif juga ini kan perlu juga ya, dengan bukan hanya dengan sesama teman kerja tapi juga dengan mitra-mitra. Jadi mitra-mitra ini juga kita lakukan juga dengan mitra-mitra pemerintah. Itu juga salah satu melaksanakan core value gitu ya, berakhlak. Bukan hanya kita di internal ASN tapi di luar. Karena pemerintah ini kan bukan ASN. Betul. Pemerintah itu luas gitu, ada masyarakatnya, ada organisasinya, ada lembaga-lembaga pendidikan gitu kan. Ini salah satu juga kita meningkatkan kolaborasi gitu ya. Tadi salah satu core value ya, kolaboratif, itu melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder gitu ya, untuk mencapai tujuan. Misalnya kita punya perguruan tinggi, misalnya ada UI, ada Gunadarma, ada apa tuh yang di ujung tuh banyaklah di Depok. Banyak Besi, kampus. Margonda Margonda ya. Belum di luar Margonda. Itu banyak, ada mana tuh yang di Limo, apa lupa banyak saya. Ya pokoknya. Banyak UPN. UPN. Pokoknya Kota Depok potensinya luar biasa. Makanya kita harus bisa memanfaatkan mereka, bekerja sama gitu ya, dari sisi pendidikan, dari sisi yang lain-lainnya, kajian dan lain. Kita bisa mengkolaborasikan program-program kita agar betul-betul dari sisi kita ASN ini sesuai, dan dari sisi kependidikan gitu ya, keilmuan itu juga sesuai gitu. Jangan menurut pendapat kita tapi dari sisi keilmuannya belum masuk. Betul. Terus bisa kerjasama untuk meningkatkan tadi kapasitas misalnya, kompetensi kerjasama, misalnya menyekolahkan ASN, memberikan pendidikan gitu, beasiswa belajar, bukan masyarakatnya jadi berikan beasiswa tapi ASN-nya juga dikasih tugas belajar untuk meningkatkan tadi kompetensi tadi ya, demi untuk meningkatkan pelayanan juga ya Ibu ya.
Baik Ibu. Nah, tadi kan seperti tadi sudah dijelaskan, memang Dinas Kesehatan juga sudah melakukan internalisasi. Bentuknya kita pada saat apel pagi itu sudah mulai membacakan core values berakhlak, selain kita mengucapkan Itu pancapanca dihafal juga. Enggak, Bu, dibacakan. Dibacakan. Kita masih tahap membacakan, insya Allah nanti biar ini kita bisa hafalkan gitu Ibu. Nah, untuk terkait hal tersebut mungkin bisa diceritakan Bu, di perangkat daerah lain juga dilakukan hal yang sama, atau barangkali mungkin bisa dilakukan juga di perangkat daerah yang lain begitu Ibu? Iya, seharusnya gitu ya, Ya. seharusnya ya. Makanya saya nanti dengan tadi yang saya bilang, dengan bagian organisasi akan melakukan evaluasi lah gitu, apakah sudah melakukan seperti Dinas Kesehatan atau belum gitu. Karena ada tadi itu agen of change-nya itu udah jalan belum gitu kan. Makanya saya bilang kalau menjadi, waktu kan pernah dibintekin itu ya, di mana itu, di Ancol apa di mana itu, biar lebih fokus gitu ya. Kenapa di luar? Biar lebih fokus gitu, memahami betul gitu, sebagai agen perubahan dia harus berbuat apa. Makanya saya minta orang-orang yang punya kemampuan gitu untuk menjadi agen perubahan ini, karena agen perubahan itu orang yang berani. Terus dia memang sudah melakukan itu secara pribadi, walaupun dia tidak hafal dari core value-nya tadi, tapi ada di dalam tubuhnya dia, di dalam pribadinya dia sebagai ASN sudah muncul gitu ya. Dan kalau dia ngomong, temennya, oh iya, jangan sampai dia ngomong, lu juga kagak begi. Nah, jangan sampai ya begitu dah. Makanya saya pesan orang lain ya. Saya pesan kepada teman-teman di dinas pada saat menunjuk Agent of change, agen perubahan atau agent of change ini, atau apapun lah gitu, yang punya kompetensi yang betul-betul mendekati ada dalam dirinya. Kalau saya misalnya, kan di dinas itu ada bendahara pengeluaran, ada bendahara aset, gitu ya, pengurus, bukan bendahara, pengurus kalau aset, pengurus aset. Nah, kalau dulu nih, gitu ya, kadang-kadang aset tuh orang yang di belakang, kayak gitu, di gudang, gitu. Jadi tanya dia kagak ngerti, ngurusin aset aja, gitu ya. Kira ditanya administrasi kagak ngerti. Makanya saya selalu sampaikan bahwa bendahara pengeluaran dengan pengurus barang ini harus punya kompetensi yang sama, punya kemampuan yang sama. Dia orang yang bukan nomor 3, nomor 4, nomor 5 di dinas, gitu ya. Tapi betul-betul orang yang punya kemampuan yang memang bisa betul-betul paham terhadap aset. Karena tadi yang saya bilang, WTP itu 60%-nya aset. Gitu. Ya, bukan berarti mengabaikan pengelolaan keuangan ya. Iya, betul. Gitu. Kalau asetnya sudah bagus, ya otomatis yang lain juga bagus. Kan kadang-kadang aset itu jelimet, banyak banget yang harus dirapihin. Nah, itu butuh kemampuan ketelitian, kemampuan otak yang bagus gitu, daya pikirnya, darah nalar dan lain sebagainya juga harus betul-betul bagus gitu ya. Jangan sampai nanti ditunjuk jadi pengurus barang gitu, dia tidak paham terhadap barang. Ya, misal ditanya nanti inspektorat, auditor, BPK, kan harus pengurus barang ya, harus si BP-nya gitu, misalnya yang bertanggung-jawaban, nggak paham, yang ditunjuk si Anu misalnya, iya, pendamping, kan bukan seperti itu juga gitu ya. Artinya betul-betul harus punya kemampuan. Nah, pada saat dia nggak paham, dia harus belajar. Nah, tadi harus belajar dan banyak bertanya. Tadi yang saya bilang, jangan malu buat nanya gitu. Nanya sama siapapun, karena pada saat kita nanya, sering nanya, lupa lagi, 2-3 kali nanya, ya insya Allah ingat. Nah, walaupun kayak usia saya juga kadang-kadang lupa. Iya, betul. Tapi kalau udah kita praktekin, nanya kita berarti insya Allah ingat dah gitu, karena ya bisa karena biasa gitu ya. Kalau kita nggak biasa, ya akan bisa begitu. Gitu, makanya harus terus. Ya, betul. Jadi emang namanya belajar atau harus dilatih gitu, dilatih. Kita juga harus mau terbuka juga untuk menerima informasi. Kita juga mau mencari tahu ya Bu ya. Jadi tidak mau menerima informasi tadi. Ya, saya tertarik juga, kadang-kadang kan ada beberapa orang yang kadang-kadang tadi susah untuk dapat menerima informasi atau pendapat gitu ya. Makanya tadi penting sekali itu untuk pada saat kita tidak atau kurang punya kemampuan itu, kita harus banyak menyerap informasi dari teman-teman. Betul. Ya. Teman-teman, bahkan
agar kita juga bisa paham, dan bukan cuma sekedar ngomong gitu ya, tapi apa yang kita ucapkan bisa kita bertanggung Nah, jawabkan. iya betul. Gitu. Jangan sampai kita bisa menasehati orang Iya, lain, tapi ke diri kita itu juga tidak bisa kadang-kadang kita. ya kita bisa nunjuk satu tapi empatnya ke kita loh. Iya, betul sekali. Betul Ibu. Nah, kira-kira Bu, tadi yang bisa dilaksanakan oleh perangkat daerah nih dalam rangka untuk melakukan internalisasi core value ASN berakhlak itu tuh apa saja Bu? Sebetulnya itu bisa yang tadi saya bilang, mereka sudah melakukan tadi misalnya loyalitas pada pimpinan, ya, terus kolaboratif, itu tinggal apa ya, kalau mereka belum paham dari tadi istilah tadi misalnya pelayanan publik gitu ya, terus harmonisasi, kompeten, loyal, kolaboratif, tinggal disebutin aja tuh misalnya peningkatan pelayanan publik apa sih yang harus saya lakukan gitu. Misalnya mengurai sendiri, mencoba begitu, mengurai sendiri. Oh ini yang saya sudah lakukan, ini belum gitu. Karena kan bisa browsing tuh banyak banget ya. Iya, gitu betul. di YouTube ya apa bisa gitulah. Oh ternyata yang ini belum saya lakukan, yang ini sudah, tapi sudah saya lakukan misalnya belum sempurna misalnya. Itu bisa menjadi evaluasi kita sebagai ASN gitu ya. Dan bisa juga nanti ini menjadi PR. PR saya barangkali ya sebagai asisten administrasi umum yang kadang-kadang suka ngurusin yang kayak begini. Nanti saya sampaikan kepada Pak Sekda gitu ya. Bisa tadi internalisasi gitu ya, core value berakhlaknya, tapi betul-betul diinternalisasi gitu ya, pemahamannya gitu ya, dirinci. Kalau di ASN itu kan ada perwal tusi, tugas pokok dan fungsi gitu. Nah core value ASN ini juga kan berakhlak bisa dirinci. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Betul. Walaupun memang berbeda-beda penerapannya, tapi minimal ada gitu. Terus kalau misal di di dinas-dinas yang melayani masyarakat, tadi kan ada istilah bangga menjadi melayani masyarakat, bangsa. melayani bangsa ya, istilah tagline itu ya. Kita bangga melayani masyarakat gitu ya. Harus kita rinci lagi tuh, bangga melayani bangsa gitu ya, benar ya? Bangga betul. Melayani bangsa, itu kan tadi di nasional. Ya, bangsa itu siapa? Ya masyarakat, gitu. Masyarakat, warga negara kita. Nah kita bangga melayani masyarakat. Misalnya waktu saya pernah di Pol PP, gitu ya, saya selalu buat tagline waktu itu, bangga menjadi Satpol PP, gitu ya, karena orang kadang-kadang merasa nih, mohon maaf ya, kasat. Teman-teman di Satpol PP gitu dulu itu mah kalau kagak jadi kebanggaan dari Satpol PP gitu ya. Di dinas manapun atau misalnya di sub, bangga menjadi kerja di dishub gitu ya. Bangga menjadi kerja di dinas kesehatan. Karena apa? Awalnya dari hati. Pada saat kita nggak bangga melaksanakan tugas, ya kita nggak akan pernah berhasil. Karena tidak nggak mencintai pekerjaan kita, nggak mencintai tugas kita. Akhirnya apa yang kita lakukan nggak maksimal. Betul. Pada saat kita nggak maksimal, ya nggak makan tercapai tujuannya. Gitu. Betul, akhirnya cuma melaksanakan tugas, tapi tadi tidak bisa mengukur keberhasilan. Ya, tadi kan, misalnya tadi saya bilang ada janji wali kota, cuma sekedar menunaikan janji gampang, tapi mengukurnya bisa nggak, gitu kan? Janji itu diaplikasikan nanti dengan program-program dinas. Nah ini kembali juga kepada teman-teman di bidang, di dinas, di bagian gitu ya. Kita punya program misalnya A, kita pada saat kita melaksanakan program itu udah selesailah tugas kita. Uangnya sudah kita pertanggungjawaban, selesailah tugas kita. Padahal nggak kayak begitu. Gitu. Tugas kita bisa terus mengevaluasi, mengukur, nggak perlu pakai anggaran, kita kan digaji untuk itu. Gitu. Misalnya sambil nggak harus formal gitu, misalnya sambil jalan, dia punya program apa, koordinasi, misalnya ngobrol secara nggak langsung, misalnya dengan kader, dengan siapa, ada nyambung nggak sih dengan program ini? Kalau mereka nggak tahu berarti program kita belum berhasil. Iya betul. Gitu. Nah, kalau mereka nyambung, program udah jalan nih gitu. Jadi sederhana gitu cara mengukurnya, itu ya yang sederhana. Tapi kalau bisa dengan analisis, misalnya dengan kajian itu kita bisa buat lagi, misalnya dengan
menyebarkan pertanyaan misalnya. Iya. Apa sih? Karena pakai link gampang tuh ya. Kuesioner Ibu ya. Iya. Iya, kuesioner susah banget bilang kuesioner. Ya banyak gitu kan, banyak cara untuk mengukur, itu nggak pakai biaya gitu. Ya, betul. Bagaimana kita berinovasi aja ya Bu ya. Gitu. Saya kadang-kadang itu tugasnya anggaran kagak ada Bu, lah bisa gitu kadang-kadang gitu. Iya betul Ibu. Baik Bu Nina. Yang terakhir Ibu, ini lebih ke implementasi ya Bu. Apa saja sih mungkin contoh-contoh wujud perilaku yang bisa kita laksanakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai core values ASN berakhlak ini? Mengingat core values berakhlak ini juga menjadi poin penilaian pada SKP, sasaran kinerja pegawai ASN, itu ada di poin disiplin. Jadi itu ininya adalah berakhlak Ibu. Mungkin bisa diberikan contoh-contoh apa saja sih wujud perilakunya Ibu? Di Kimop ya? Iya, di Kimop ada, di laporan kinerja juga laporan ada, kinerja. betul. Laporan kinerja kita kan sebetulnya mudah banget gitu ya, gitu ya, cukup mengisi, nggak terlalu rigid gitu, kegiatan kita hari ini apa gitu ya, terus di ACC oleh pimpinan gitu. Sebetulnya itu belum sampai ngukur gitu ya. Betul. Baru menjalani tugas, misalnya saya lagi podcast kayak begini nih, saya ada podcast, hasilnya apa sih? Iya. Harus bisa nanti ngukurin ini gitu ya. Ada yang ngedengerin nggak? Iya betul. Terus ada yang memanfaatkan nggak? Atau minimal ada yang mengamalkan nggak gitu dengan cara saya ngomong misalnya gitu ya. Mereka ngerti nggak sih apa yang saya omongin? Kalau saya nggak mereka nggak ngerti berarti kan saya gagal. Gitu kan? Ya gampang sih sebenarnya, misalnya kayak disiplin. Saya selalu di kantor itu karena masuk 7.30 ya. Di kantor itu paling telat saya jam 7.15 saya udah di kantor. Itu wujud disiplin yang paling pertama. Ya, masuk kantor dulu dah, gitu, tepat waktu. Gitu. Makanya kadang-kadang saya ngeliat tuh masih pada Kimop itu di sore. Buru-buru gitu ya. Karena apa? Kebiasaan gitu. Saya dari awal kerja selalu on time. Termasuk janji ini tadi kan jam 9 ya. Saya bilang saya harus rapat TAPD dulu, terus nanti saya bilang jam 10.30. Jadi menginformasikan. Ya, gitu. Jadi orang nggak nunggu gitu. Tapi kadang-kadang kelupaan juga. Iya lupa gitu ya. Ya maklum manusia. Alasannya gitu, manusia punya lupa. Tapi jangan dijadikan kebiasaan gitu ya. Jadi saya berusaha gitu ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa ditiru gitu ya. Ya atau memang bisa didengar lah gitu ya. Ya boleh tanya lah staf-staf saya, dari saya mulai kerja lurah, dari mulai staf lurahan gitu ya, tahun 88 saya lulus sekolah gitu ya, di tempatan kelurahan gitu. Dulu masuk jam 7 dulu tuh jam gitu. 7 ya. Pulang jam 2 tapinya. Jam 7 saya setengah 7 di kantor gitu ya. Saya walaupun naik angkot dulu di Kelurahan Bakti Jaya tuh, ngurusin KTP dulu. KTP lakon baik, yang ngurusin kayak gitu. Makanya kadang ngurusin apa juga udah tahu, udah paham dah gitu ya. Terus saya ke kelurahan jadi sekel sama gitu ya. Sebelum jam masuk itu saya udah di kantor. Kalau saya telat paling saya informasiin ke staf saya telat ya, ada tamu di rumah atau saya ada acara dulu ke Pemda atau kemana, saya infokan gitu ya. Jadi teman-teman itu di kantor, mana sih Bu Nina gitu, belum juga datang. Ini kan banyak tuh teman-teman kagak pada ngasih tahu. Au kemana gitu. Masih Anu belum datang, au kemana gitu. Nah, paling tidak ada teman, ada seruangan lah yang tahu. Yang kita informasi. Itu bagian dari bentuk disiplin. Maksudnya kunci disiplin dari situ tuh ya. Menghargai waktu dulu gitu. Ya, di samping tadi banyak lah. Di samping kita menghargai, tapi menurut saya dari situ dulu gitu. Pimpinan kita gitu ya, Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda juga alhamdulillah gitu ya, setiap melaksanakan kegiatan itu on time gitu. Makanya kita terpacu nih gitu ya, jangan sampai keduluan Pak Wali gitu, jangan sampai keduluan Pak Wakil, jangan sampai keduluan Pak Sekda gitu. Kadang-kadang ada gitu ya, pimpinan udah nungguin, kadang-kadang saya juga keduluan. Padahal udah pengen duluan gitu ya, udah keduluan gitu. Kadang-kadang ya sekali-kali nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Tadi yang loyalitas ini juga penting sekali gitu ya. Bagian dari tadi kita mewujudkan itu gitu, karena kita itu loyal kepada pimpinan itu bukan karena kita cari muka. Ya kadang-kadang loyal pimpinan, apa yang dia mau pimpinan diturutin, diikutin. Lah kalau salam kecebur. Ya gitu. Pimpinan wajib kita ingatin gitu ya.
Kalau kita sudah mengingatkan misalnya begini-begini tetap dilaksanakan, itu menjadi kebijakan. Ya, kalau sudah menjadi kebijakan pimpinan itu harus kita dukung. Gitu ya. Artinya apapun kita kepada pimpinan harus kita berikan masukan yang benar sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan aturan. Tapi kalau istilah saya begini nih, jalan lurus. Kalau kita ngikutin aturan baik lurus, baik kan nabrak tuh. Iya. Ya kan? Jalan lurus, namun lo belok dikit, gitu, belok dikit, tapi tujuannya sama, gitu, untuk mencapai tujuan. Kalau kita kagak belok dikit, kan kadang-kadang kita ini bagian belok ini bagian dari kebijakan, tapi enggak menyalahi aturan. Beloknya jangan jauh-jauh. Kalau belok jauh-jauh itu namanya nabrak aturan. Ya, nabrak aturan itu salah. Tapi kalau dikit, ini bagian dari seni. Bagian dari seni, bagian dari kebijakan, gitu ya. Itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, gitu, staf-staf saya, gitu ya. Karena kadang-kadang kita menjabarkan satu aturan itu kan suka beda-beda ya, pemahamannya. Kadang-kadang ambigu juga ambigu. Ya. Nah, perlu diskusi di situ. Nah, makanya coba kita lakukan ini dulu. Gitu, kita buat ini untuk misalnya harus ada SK-nya, harus ada perwalnya, harus ada juknisnya. Gitu, kita bentuk ini agar ini bisa dilaksanakan. Gitu kan kadang-kadang untuk timnya dulu gitu. Nah, biar program ini bisa jalan. Gitu. Nah, itu bagian menurut saya kita belokin dikit, gitu. Bukan berarti belokin jauh-jauh. Ya, mau itu tetap selama memang dia on the track dan tujuannya pasti ke sana, dilaksanakan saja gitu ya, Bu ya. Karena bagian dari seni kita bekerja. Karena kalau kita kaku aja, gitu. Ya itu tadi kita kaku dulu, terus itu tuh nabrak juga. Merasa dia lurus, itu orang tahu tuh nabrak, kan nggak ada tuh orang yang kayak begitu kan. Masa kita perasaan dia bener baik tuh orang, gitu. Tahu dalam nih gini gitu ya. Itu tadi. Ya, karena di dalam bekerja itu kita perlu seni dalam bekerja, gitu. Seni pun. Saya udah kayak ini ya, udah ngomongnya bener banget. Udah kayak orang bener banget ya. Bagaimanapun memang ASN itu adalah pelaksana kebijakan ya. Betul. Jadi memang kita mau memang dituntut memang harus mengikuti kebijakan dari pimpinan. Karena aturan itu kan dari mulai undang-undang, PP, Perda gitu ya. Terus sampai ke Perwal. Nah, itu harus kita bisa jabarkan karena ada di undang-undang enggak ada di undang-undang gitu, tapi perlu kita jabarkan. Namanya kan undang-undang kadang-kadang dijabarkan melalui Perwa gitu. Atau Perda. Di Perda juga sama tuh, dijabarkan lain melalui Perwa gitu ya. Kadang-kadang saya suka ngebahas yang gitu. Kalau sekiranya tidak menyalahi aturan, kita kan Perda ini gitu ya, aturan apapun gitu, juknis itu kan untuk mempermudah kita nih, ASN untuk melaksanakan, tapi juga jangan ngemudah-mudahin bukan, tapi untuk mempermudah kita melaksanakan, terus kita punya acuan tadi, acuan tapi mudahkan kita, gitu. Jangan sampai aturan ini bikin susah kita, gitu. Makanya saya kadang-kadang waktu bahas, ini bakalan nyusahin kita kagak nih, gitu. Kalau bakalan nyusahin kita besok gimana anunya? Tapi yang penting acuan di pusatnya, PP-nya kita nggak menyimpang, gitu. Baik, Bu Nina, terakhir harapan Bu Nina nih terkait dengan penerapan core values ASN ini, berakhlak ini bagi ASN pemerintah Kota Depok ini seperti apa? Harapan sih sebetulnya ya, namanya harapan ya, harus maksimal gitu ya. Artinya tugas kami juga gitu ya di organisasi dan di Setda lah gitu ya, membantu Pak Sekda untuk bisa mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada seluruh ASN gitu ya. Tadi yang sudah dilakukan di Dinas Kesehatan, sudah dilakukan di Setda, sudah dilakukan di dinas-dinas lain yang tadi saya sebutkan, mungkin di kelurahan, di kecamatan gitu ya. Ini kan banyak pejabat yang baru di lapangan, ya lurah dan camat. Ini penting sekali menurut saya. Harapan saya juga mereka harus paham terhadap ini, karena ini harus betul-betul bisa dimaknai oleh diri sendiri, oleh masing-masing. Gitu, bukan hanya oleh lurahnya, bukan hanya oleh camatnya, tapi kan di bawah juga banyak, bukan hanya ASN, tapi ada banyak non ASN kan di kita ya, ada banyak non ASN. Iya betul. Ya, gitu ya.
di dinas-dinas gitu ya. Nah ini juga mereka harus paham gitu ya. Karena misalnya di DLHK gitu ya kan banyak pesapon. Nah pesapon juga harus bisa seperti ini tapi dengan konteks yang lebih sederhana gitu ya. Misalnya tidak dia nyapu dengan bertanggung jawab terhadap lingkup tugas dia, kebersihannya gitu. Itu kan bagian dari tanggung jawab juga sama ASN berlangak karena dinas kebersihan juga kan pesapon itu bagian dari apa tadi P3K ya? Ya P3K mau yang penuh maupun separuh waktu gitu ya. Nah kalau udah P3K mau yang penuh separuh waktu namanya ASN gitu ya. Kan ini bukan core value PNS bukan. Ya betul ASN. Jadi semua ASN ya yang dulu istilah PKTT gitu yang sudah masuk yang P3K yang paruh waktu maupun yang sudah penuh waktu gitu ini harus betul-betul bisa masuk dan nanti saya ingin gitu ya atau kami gitu ya ingin kepala perangkat daerahnya punya inisiatif gitu ya untuk bisa melakukan sosialisasi ini misalnya dengan mengundang dari APH gitu ya, bukan hanya bagian hukum saja gitu ya, atau dari Menpan, RB gitu ya, atau dari lembaga-lembaga yang bisa memberikan motivasi ini gitu ya. Nggak apa-apa, bukan dari Menpan tapi dari motivator. Jadi kan banyak tuh sekarang motivator. Sekarang, betul. Ya kasih dia honor doang gitu, masa kagak ada dinas honor gitu ya manfaat. Tapi ini apa ya efeknya besar kepada dinas gitu ya. Kalau ini sudah dipahami betul oleh seluruh ASN yang ada di Kota Depok gitu ya, dan ini akan meringankan tugas kita semua, gitu ya. Jadi harapan saya ini bisa betul-betul sampai ke lapisan paling bawah, gitu ya. Artinya ada komitmen dari pimpinan, dari perangkat daerah ya, Bu ya. Pimpinan itu bukan hanya kepala perangkat daerah ya, tapi tadi di unit-unit, ya ada UPT, ada puskesmas, ada PKM tadi, ada kepala bidang dan seterusnya lah, gitu. Itu tanggung jawab masing-masing bawahannya. Kalau kepala dinas kan besar tuh, tapi kalau sudah bertanggung jawab kepada unit-unitnya, ini akan mempermudah tadi dalam menginternalisasikan ini. Betul sekali Bu. Baik Ibu Nina, terima kasih banyak telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di Info Podcast. Kami ucapkan terima kasih sekali. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Core Values ASN Berakhlak, kami bangga melayani bangsa.